Hun Lao sangat serius. Wajah Qin Ge serius dan dia bertanya Hun Lao, menurutmu seberapa kuat jejak spiritual yang tertinggal di cincin Sumeru ini? Aku tidak bisa membedakannya dengan jelas, tapi penampakan cincin saat ini bukanlah penampakan asli cincin Sumeru. Sepertinya seseorang pernah mendapatkan cincin Sumeru ini dan mengenalinya, tapi tidak cukup yakin untuk menghilangkan jejak spiritualnya di dalam, jadi dia memberikannya kepada cincin Sumeru dengan memakai selapis pakaian dan menjadi seperti sekarang. Dilihat dari aspek ini, jejak spiritual di cincin Sumeru seharusnya tidak terlalu lemah. Tidak terlalu lemah. Qin Ge mengerutkan kening. Tidak ada keraguan bahwa cincin Sumeru di tangannya setara dengan gunung harta karun. Meskipun ruang di dalamnya tidak besar dan hanya dapat menampung beberapa benda kecil seperti pisau dapur dan topeng besi hitam, di saat kritis, itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa. Menghadapi Baoshan dan kembali dengan tangan kosong, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh Qin Ge. Qin Ge menjadi lebih agresif. Pada saat ini, Sol Lao berkata lagi secara umum, semakin kuat jejak spiritualnya, maka cincin Sumeru ruang di dalamnya akan lebih besar. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang sangat penting yang aku lupa sebutkan. Betapapun beratnya, meskipun beratnya 1.000.000 pound, beratnya hanya akan sama dengan cincin ini. Qin Ge sudah bersemangat, tetapi ketika dia mendengar manfaat seperti itu lagi, Qin Ge membuat keputusan akhir dan berteriak lawan. Nak Qin, ini bukan lelucon, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Pak Tua Hun, kamu jahat sekali. Kamu jelas tahu kalau aku tidak tahan godaan, tapi kamu tetap sengaja memberitahuku begitu banyak manfaat cincin Sumeru. Cobalah sekarang, saya akan dikalahkan setiap hari. Dengan gunung Dabao ini di tubuh saya, bagaimana saya bisa memiliki energi untuk berlatih? Qin Ge dipenuhi dengan kebencian, tetapi jiwa tua tersenyum dan berkata, kemudian sesuaikan kekuatan mentalmu ke kondisi puncaknya, dan kemudian teteskan darah ke atas ring. Saat ini, Qin Ge melafalkan rahasia 3 kata dan mengatur semua titik cahaya kekuatan spiritual yang dia rasakan. 10 menit kemudian, Qin Ge menyesuaikan kondisinya dan menggigit jarinya, mengeluarkan darah dari cincin itu. Ketika darah mewarnai cincin indah itu, kemasan luarnya perlahan terlepas, memperlihatkan cincin yang masih tertutup cincin karat. Sekilas bentuknya seperti cincin besi yang bentuknya seperti pecahan logam. Meskipun Qin Ge mempercayai apa yang dikatakan Tuan Hun, dia tetap bertanya Hun Tua, apakah lingkaran putus ini adalah cincin Sumeru? Omong kosong. Orang tidak bisa sama dalam penampilan, begitu pula cincin. Pusatkan seluruh pikiranmu dan gunakan metode rahasia yang aku ajarkan padamu hari itu untuk merasakan jejak spiritual di cincin Sumeru. Qin Ge menahan sikap sinisnya, memusatkan konsentrasinya, dan menggunakan teknik rahasia. Titik-titik kekuatan spiritual menari-nari di benaknya. Segera, Qin Ge merasakan jejak spiritual pada cincin Sumi terasa seperti sedang berjalan di tanah, namun tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang. Dalam sekejap, wajah Qin Ge menjadi sangat pucat. Dia merasakan jejak spiritual di cincin Sumeru menyedot kekuatan spiritualnya, dan titik cahaya kekuatan spiritual yang menari di benaknya juga tidak terlihat, mengalir ke spiritual jejak. Qin Ge berjuang keras, tetapi tidak bisa berjuang sama sekali, jadi dia hanya bisa hanyut mengikuti arus. Merek mental ini setara dengan aku melancarkan serangan mental terhadap Raja Perang. Qin Ge tidak tahu seberapa kuat Raja Perang itu, tetapi dia hanya memiliki perasaan seperti itu. Perasaan tidak berdaya di hatinya, seolah-olah Qin Ge sedang menghadapi gajah, dan dia hanyalah seekor semut yang malang. Sial, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Jika aku tidak memiliki kekuatan mental, maka aku akan kehilangan banyak kartu truf, serangan mental, teknik pemanggilan, semuanya hilang. Tanpa kekuatan mental, menghadapi Jenderal Bintang 9, satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah dibasmi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan kekuatan mentalmu. Kacau, kacau, kacau. Qin Ge terus berteriak, dan darah berceceran dari 7 lubangnya, tapi dia tidak peduli, hanya dengan putus asa mengatur titik kekuatan spiritual, dan kemudian menyerang dengan gila-gilaan. Sayangnya, menghadapi jejak spiritual yang kuat dari Sumiji, Qin Ge serangannya sungguh terlalu lemah. Ini seperti melempar batu ke dalam air terjun tanpa melihat riak atau gelembung apapun, lalu membiarkan air terjun menghanyutkannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Titik kekuatan spiritual semakin sedikit, dan jiwa lama sangat khusyuk. Dia tidak menyangka bahwa jejak spiritual dalam cincin Sumeru ini begitu kuat, yang jauh melebihi ekspektasinya. Tidak ada jejak spiritual yang kuat, tapi cincin Sumeru ini. Tampaknya benua Suantian bahkan lebih rumit dari yang ku ketahui sebelumnya. Sol Lao sangat ingin membantu Qin Ge,
tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan dan dia hanya bisa mengandalkan Qin Ge sendiri. Qin Ge tidak tahu apa yang dipikirkan jiwa tua. Dia hanya menyerang merek spiritual dengan seluruh kekuatannya. Apa yang dia teriakkan di mulutnya telah berubah menjadi serangan dalam rahasia tiga karakter yang belum pernah digunakan. Qin Ge belum menguasainya. Serangan balik yang diterima Qin Ge lebih parah daripada itu, berkali-kali lebih besar, energi pertarungan dalam tubuh luar biasa, rasa sakitnya seperti nyala api, dan seperti es hingga ke tulang, dan wajah berubah menjadi bentuk ekstrim. Tapi bagaimana aku bisa begitu peduli sekarang? Runtuh. Qin Ge berteriak, 1 detik, 3 detik, 10 detik, Qin Ge merasakan nafas kematian tidak dapat membalikkan situasi, tetapi kekuatan mental yang dapat dia gunakan semakin berkurang. Apa yang harus dilakukan? Ketika Qin Ge mengucapkan 3 kata ini, Hun Lao juga menanyakan pertanyaan yang sama, diam-diam berpikir kekuatan spiritualnya unik, dapatkah dihancurkan seperti ini? Hun Lao tidak bisa menahan perasaan menyesal. Qin Ge adalah harapan terakhirnya. Jika Qin Ge terluka parah, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Tanpa kekuatan mental, keterampilan tempur 18 gaya tidak akan mampu memainkan perannya, dan balas dendamnya yang besar. Tidak, dia pasti akan selamat, dia harus selamat. Sol Lao berkata dengan tegas bahwa jika dia bisa membantu, dia akan membantu Qin Ge melewati ini bahkan jika dia mempertaruhkan kematiannya sendiri. Sayangnya, dia hanya bisa menonton, jika tidak, intervensi yang gegabah akan merugikan Qin Ge. Pada saat ini, Qin Ge berpikir bahwa arti 3 kata adalah kontrol. Jika tidak ada kekacauan atau kerundewa, biarkan alam mengambil jalannya dan memberikan bimbingan. Mengontrol. Segera, Qin Ge mengambil inisiatif untuk mengatur titik cahaya kekuatan mentalnya menjadi tali dan memasuki jejak spiritual. Tanpa menunggu Qin Ge menyalurkannya, jejak spiritual itu dengan panik mencoba menenggelamkan kekuatan spiritual Qin Ge dan melepaskannya. Apakah aku benar-benar harus menyerah? Qin Ge meraung keras, matanya merah darah. Aku belum memenuhi sumpah yang kubuat di depan makam kakekku. Bagaimana aku bisa menyerah? Balas dendam yang kujanjikan pada Hun Lao belum terbalas. Bagaimana aku bisa menyerah? Orang tua saya belum ditemukan. Kualifikasi apa yang saya miliki menyerah? Mungkin, Miao Yue, kakak senior, mereka sangat tulus. Pria seperti apa saya? Jika saya menyerah, saya seorang pria, saya tidak bisa menyerah bahkan pada saat-saat terakhir. Saya meraung dalam hati dan menjadi lebih bertekad. Kekuatan spiritual Qin Ge yang tidak dia tinggalkan secara acak ke laut adalah kosong, dia tidak akan pernah menggunakan kesempatan ini dengan santai. Qin Ge dengan putus asa merasakan jejak spiritual yang besar dan membandingkannya dengan kekuatan spiritual kecilnya sendiri. Tiba-tiba, saya teringat semangat juang di tubuh saya. Membandingkan keduanya, jejak mental setara dengan kekuatan bertarung yang tersebar di seluruh tubuh, dan kekuatan mental setara dengan kekuatan bertarung di lautan Qi. Memikirkan hal ini, Qin Ge tiba-tiba merasa memiliki ide yang jelas, keluarkan 4 ons. Qianjin, aku tidak percaya, aku tidak bisa mengendalikanmu. Qin Ge dengan cepat mengubah titik energinya sesuai dengan semangat juang di lautan Qi. Jejak mentalnya terlalu kuat, dan sulit untuk memutar kekuatan mentalnya. Qin Ge menggunakan prinsip angin puyuh untuk membiarkan kekuatan mental menggerakkan sedikit jejak spiritual di sekitarnya untuk berputar. Semakin cepat ia berputar, semakin cepat pula ia melaju. Qin Ge mengetahui hal ini, jadi dia menjadi galak dan berjuang untuk hidupnya, sambil berteriak berbalik. Merek roh cahaya, kecepatan perputaran kekuatan mental semakin cepat, dan jejak spiritual yang digerakkannya juga semakin baik. Namun, akan membutuhkan waktu lama untuk menggerakkan semua jejak spiritual yang besar dan mengendalikannya sepenuhnya. Hanya dari aspek ini, Qin Ge mampu menghabiskan waktu ini. Jika dia bekerja perlahan, dia akan selalu berhasil. Namun, Sol Lao memberitahu Qin Ge bahwa jika dia menyerang seperti itu sebelumnya, dia akan kehilangan kekuatan mentalnya paling banyak. Tetapi dalam situasi ini, kekuatan mental dalam pikirannya kosong, setara dengan bebek tanpa akar waktu, dia akan jika ada perubahan lagi, jika lebih serius, sangat mungkin menjadi idiot. Mendengar kata idiot, Qin Ge tiba-tiba teringat pada Li Dapeng. Saat ini, Qin Ge mencoba yang terbaik. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kekuatan mentalnya yang kecil tidak dapat mengendalikan semua jejak spiritual dalam waktu singkat, tetapi perubahannya masih belum memungkinkan. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam berlalu, dan fajar sudah dekat. Qin Ge juga merasakan kekurangan oksigen di kepalanya. Sol Lao berkata bahwa ini adalah tanda menjadi idiot. Qin Ge bahkan lebih cemas sekarat. Sedikit demi sedikit,
jika Anda bisa memberi saya sedikit lebih banyak kekuatan mental, saya akan lebih percaya diri. Qin Ge sedang berpikir, tapi dia tidak tahu dari mana kekuatan mental baru itu berasal. Setiap detik berlalu, Qin Ge selangkah lebih dekat untuk menjadi idiot. Pada saat kritis ini, Qin Ge terkejut dan gembira, senyuman yang sangat cerah muncul di wajahnya, tapi senyuman ini benar-benar menakutkan jika dipadukan dengan wajahnya yang berlumuran darah. Ternyata keinginan Qin Ge menjadi kenyataan. Dia awalnya tidak memiliki kekuatan spiritual dalam pikirannya, seperti sungai kering, tetapi tiba-tiba, sungai kering ini mengalami perubahan besar. Air sungai menyembur keluar dari tanah, dan ketika ditempatkan di Qin Ge, kekuatan spiritual menyembur keluar. Kekuatan spiritual ini tidak hanya jumlahnya besar, tetapi juga sangat murni. Tak perlu dikatakan, hanya dengan melihat tingkat menyilaukan dari titik cahaya dan ukuran titik cahaya, itu jauh lebih tinggi dari tingkat kekuatan spiritual Qin Ge sebelumnya. Pada saat ini, Qin Ge tidak peduli dari mana kekuatan mental baru ini berasal. Tanpa ragu-ragu, Qin Ge menuangkan semua kekuatan mental ini ke dalam jejak spiritual, dan menggabungkannya dengan kekuatan mental asli, dengan cepat putar. Akibatnya, situasinya berubah drastis. Qin Ge tidak hanya memiliki lebih banyak waktu dan tidak lagi memiliki ancaman menjadi idiot, dia juga memiliki lebih banyak jejak mental saat kekuatan mental berputar. Qin Ge menjadi tenang dan bersiap untuk kerajaan. Sol Lao merasakan semua ini dan menghela nafas lega. Semua kekhawatiran hilang. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan kekuatan mental baru Qin Ge. Biar saya katakan saja, kekuatan mentalnya tidak akan seperti ini. Terakhir kali saya ingin mengambil alih tubuhnya, itu adalah kekuatan mental baru yang menghancurkan rencana saya dan membuat saya gagal. Saat ini, jika saya tidak menghasilkan kekuatan mental baru, itu akan menjadi terlalu abnormal akan lebih banyak di masa depan. Rangsang dia dan buat kekuatan mentalnya tumbuh lebih cepat. Setelah beberapa saat, merek mental menjadi seperti lautan badai. Dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari belenggu kekuatan mental yang berputar, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Qin Ge memuntahkan seteguk darah dan berkata, "Kamu sudah lama menyiksaku, sekarang giliranku yang menyiksamu." Qin Ge benar-benar menyiksa jejak mental tersebut, dan dia tidak sibuk berpikir bahwa dengan dukungan kekuatan spiritual yang terus-menerus, jejak spiritual ini tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Oleh karena itu, Qin Ge berputar ke arah tertentu untuk beberapa saat dan ke arah yang berlawanan untuk beberapa saat. Jejak mentalnya benar-benar kacau dan pang-camping. Tapi Qin Ge terkejut saat mengetahui bahwa saat dia berbalik, jejak mentalnya menjadi semakin berkurang. Itu bukan alasan untuk dihancurkan, tapi perasaan ditelan oleh kekuatan mentalnya sendiri. Bagaimana bisa? Qin Ge tidak menyangka bahwa perilakunya yang tidak disengaja akan memberikan manfaat seperti itu. Tuan Hun juga tercengang, anak ini selalu bisa membuat kejutan. Berpikir seperti ini, Tuan Hun dengan cepat berteriak, "Nak Qin, cepat gunakan ini metode untuk memakan semua jejak spiritual. Makan semuanya." Ya, setelah memakan merek mental ini, kekuatan mentalmu akan meningkat pesat. Selain kekuatan mental barumu, kamu dapat menggunakan kekuatan mentalmu untuk menyerang dengan santai terhadap komandan perang tanpa konsekuensi serius. Serangan balasannya. Nyata, kapan aku berbohong padamu jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan itu tidak akan pernah kembali. Jadi cepatlah. Faktanya, ketika Qin Ge bertanya, dia sudah makan dengan gila-gilaan. Dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuat dirinya lebih kuat, karena Qin Ge makan terlalu gila dan ganas menjadi idiot sepenuhnya dimakan oleh Qin Ge. Setelah itu, Qin Ge mengukir jejak spiritualnya pada cincin Sumeru sesuai dengan apa yang dikatakan jiwa penatua, dan kekuatan spiritual yang tersisa kembali ke pikirannya. Titik kekuatan spiritual yang lebih besar dan terang disusun bersama, dan menjadi seperti bintang. Aku tidak menyangka kamu Nak, merupakan berkah tersembunyi bahwa kekuatan mentalmu telah berkembang hingga saat ini. Akan sangat mudah bagimu untuk menggunakan metode rahasia itu di masa depan. Jiwa tua menghela nafas, dan kemudian mendesak cepat dan jelajahi kekuatan mentalmu. Lihat, jika kamu melihat seberapa besar ruang di dalam cincin Sumeru, dan jejak spiritual yang tertinggal seperti ini, ruang di dalamnya pasti akan sangat besar. Kebaikan, Qin Ge berjuang keras dan akhirnya masuk ke Baoshan. Tentu saja dia ingin melihat apa yang telah diperolehnya. Begitu kekuatan spiritualnya menembus, Qin Ge langsung bingung dan tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Nak Qin, berapa banyak ruang yang ada di dalamnya? Meskipun Sol Lao sangat kuat dan dapat merasakan banyak hal, cincin Sumeru ini diukir dengan jejak spiritual Qin Ge. Hanya Qin Ge yang dapat memeriksanya sesuka hati.
Kecuali Qin Ge, tidak ada orang lain yang dapat memeriksanya kecuali Qin Ge dihapus jejak lagu tersebut kemudian diukir dengan jejak spiritualnya sendiri. Justru karena inilah Tuan Hun tidak dapat membantu sebelumnya. Seberapa besarnya Tuan Qin, cepat beritahu saya. Jika Anda berani menggoda saya akan mengubah Anda menjadi perawan lagi. Sol Lao sangat cemas dan mengeluarkan semua kartu asnya. Qin Ge kembali sadar dan berkata, lebarnya 9 kaki, tinggi 9 kaki, dan panjang 9 kaki. Mendesis. Sol Lao menghirup udara. Meskipun dia menduga itu akan sangat besar, dia tidak menyangka itu akan sebesar itu. 9 kaki, kamu bisa membangun gedung tinggi di dalamnya. Nak Qin, bisakah kamu mengambilnya? Ini adalah harta karun. Dengan cincin Sumeru seperti itu, Anda dapat menyimpan banyak hal, seperti ramuan. Setelah ruangnya penuh, kamu bisa membasmi lawanmu dengan ramuan itu. Nak Qin, melihat betapa kerasnya kamu bekerja hari ini, aku akan memberimu resep baru, obat yang membangkitkan kekuatan, selama kamu menelannya sedikit, kamu akan melakukannya bisa segera sembuh. Bagaimana dengan obat ini? Namun, ketika jiwa tua bertanya, Qin Ge masih terlihat tercengang. Jiwa tua terkejut, biasanya ketika anak ini mendengar obat semacam ini, dia akan sangat senang, tapi sekarang dia terlihat seperti ini, apa yang terjadi menjadi. Tiba-tiba, Hun Lao memikirkan cincin Sumeru dan buru-buru bertanya Nak Qin, apakah cincin Sumeru ini berisi banyak benda? Kebaikan. Qin Ge menjawab dengan bodoh. Ada apa senjata pil atau latihan, Del? Qin Ge tidak menjawab, tapi bertanya jiwa tua, bukankah kamu yang tidak bisa menampung kehidupan di cincin Sumi? Ya, apa sebenarnya yang kamu lihat di dalam? Pohon. Apa? Itu adalah pohon setinggi 9 kaki dengan tumbuhnya benda-benda panjang di atasnya. Kelihatannya seperti padi, tetapi ukurannya 1000 kali lebih besar dari padi. Seperti nasi, lebih besar dari nasi. Jiwa Hun Lao yang tersisa gemetar hebat, dan dia memikirkan sebuah legenda. Yami, meskipun ini adalah legenda, ini bukanlah legenda heroik yang bisa didengar Qin Ge di jalanan dan gang. Legenda yang diketahui Tuan Hun juga hanya diketahui oleh sedikit orang sebesar gigi. Jika bijinya diikatkan pada pohon, disebut nasi gigi naga. Mengonsumsi nasi gigi naga dapat memperkaya saripati dan darah, menguatkan tubuh, menyucikan energi, meredam semangat, dan merangsang jiwa. Pokoknya banyak manfaatnya, bahkan legenda menyebutkan bahwa nasi gigi naga memiliki manfaat lain manfaatnya. Yang paling mengejutkan adalah legenda juga mengatakan bahwa Long Yamiji mungkin bukan dari benua Suantian. Untuk waktu yang lama, Hun Lao percaya bahwa legenda ini tidak benar. Meskipun dia mengetahui beberapa hal yang sangat rahasia, dia tetap tidak mengubah pendapatnya. Namun saat ini, mendengarkan kata-kata Qin Ge, Hun Lao mulai mempercayainya. Sol Lao bertanya tanpa sadar Nak Qin, apakah nasi di pohon itu terlihat seperti taring binatang buas? Bagaimana kamu tahu? Keluarkan dengan cepat dan biarkan aku melihatnya. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Ge mengambil sepotong nasi gigi naga dan mengeluarkannya. Ketika Hun Lao melihatnya, sisa jiwanya akan runtuh sepenuhnya karena kegembiraan nasi gigi naga yang legendaris. Itu nasi gigi naga. Kukira aku akan melakukannya. Mendapatkan cincin Sumeru adalah takdir besar anak ini, tapi apa gunanya cincin Sumeru dibandingkan dengan nasi gigi naga musuhnya, musuh yang ingin membasminya, memberinya takdir ini. Hun Lao benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Qin Ge berkata nasi gigi naga Tuan Hun, apakah nasi gigi panjang ini sangat ampuh? Omong kosong, bahkan sepotong nasi gigi naga pun bisa membasmi orang terkuat di benua Suantian. Mendesis. Qin Ge tahu bahwa dia benar-benar telah menemukan harta karun yang besar kali ini. Sol Lao bertanya berapa banyak nasi longya yang ada di dalamnya. Tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Terlalu banyak untuk dihitung. Engah. Jiwa tua muntah, tapi dia segera bereaksi dan berkata Nak Qin, tolong jangan ungkapkan berita tentang Long Yami. Hanya kamu yang mengetahuinya. Jika tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan menjadi bisa mengatakan yang sebenarnya. Tunggu diburu siang malam, dan wanita serta saudara laki-lakimu pasti tidak tahu. Jelas bukan hal yang baik untuk mereka ketahui. Begitu terungkap, itu akan membawa bencana bagi mereka, bukan mendengar. Saya mendengarnya. Qin Ge mengangguk dengan tegas. Dia tahu bahwa memegang batu giok adalah kejahatan. Sementara dia terkejut dengan apa yang telah diperolehnya, dia berpikir dengan tegas, barang-barangku tidak boleh dirampas oleh orang lain. Aku ingin menjadi yang terkuat dalam hal kekuatan.
Sol Lao terus memperingatkan meskipun cincin Sumeru tidak seberharga nasi gigi naga, itu tetap merupakan harta karun yang besar dan tidak boleh diungkapkan. Tahu, Elder Sol menghela nafas lega dan berkata dengan nasi gigi naga ini, kekuatanmu dapat ditingkatkan lebih cepat, dan mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah nasi Longya bermanfaat bagimu? Jika legenda itu benar, itu akan berguna. Lalu bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Qin Ge tidak ragu-ragu memberikan nasi gigi naga kepada Hun Lao. Hun Lao terkejut dan sangat terharu. Dia menenangkan diri dan berkata kamu tidak bisa memberikannya kepadaku sekarang. Kamu harus menunggu sampai kekuatanmu mencapai batas tertentu level sebelum kamu bisa memberikannya kepadaku. Oke, beritahu saja saya kapan Anda menginginkannya. Ngomong-ngomong, Tuan Hun, pohon-pohon ini harusnya dianggap makhluk hidup. Bagaimana bisa tumbuh di cincin Sumeru? Cincin Sumeru yang dapat menghasilkan beras gigi naga pasti tidak sederhana. Mungkin berbeda dengan beberapa cincin Sumeru yang saya tahu. Seperti yang dikatakan oleh jiwa tua itu, dia diam-diam berkata, legenda menyebutkan bahwa beras gigi naga tidak dari benua Suantian. Jadi cincin Sumeru ini bukan dari benua Suantian tapi dari mana cincin Sumeru ini berasal. Tuan Hun tidak dapat memahami masalah seperti ini, jadi dia berhenti memikirkannya dan berkata kepada Qin Ge cobalah menghaluskan sepotong nasi gigi naga. Sedikit saja sudah cukup. Lihat cara kerjanya. Petik 2. Bagus. Qin Ge sangat ingin mencobanya. Dia mematahkan 1/5 butir beras, menelannya ke dalam perutnya, dan dengan cepat menggunakan 18 keterampilan tempur untuk memperbaikinya. Dia merasa 100 kali lebih energi. Seluruh tubuhku penuh kekuatan, dan aku merasakan kekuatan bertarung melonjak dan meningkat secara gila-gilaan. Perputaran kekuatan bertarung di lautan udara secara langsung menembus batas sebelumnya, tetapi titik terang kekuatan mental terus menjadi lebih cerah dan kuat. Semuanya sangat indah. Namun 10 menit kemudian, Qin Ge merasa tubuhnya telah mencapai kondisi jenuh, namun kekuatan bertarungnya masih meningkat. Sekarang, Qin Ge sedikit panik. Meningkatkan kekuatan bertarung adalah hal yang baik, tetapi jika melebihi batas yang dia bisa beruang, hal yang baik adalah jika itu adalah hal yang sangat buruk, itu mungkin akan meledak berkeping-keping, dan tidak peduli seberapa bagus harta itu bukan miliknya. Mempercepat pemurnian dan mengisi kembali kulit. Qin Ge akan menggunakan kekuatan bertarungnya pada kulitnya sebanyak mungkin. Di bawah pengaruh kekuatan bertarung yang agung, dia telah menguasai keterampilan tempur kedua. Kulitnya menjadi lebih kuat, dan dia telah menyempurnakan banyak kekuatan bertarung, yang bisa dipancarkan dibandingkan nasi gigi naga. Energi yang keluar masih terlalu sedikit. Teknik pertarungan kedua tidak bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya. Qin Ge sedang melantunkan mantra, dan tiba-tiba, Qin Ge memikirkan lautan Qi, dan memikirkan energi pertempuran yang melonjak ke titik akupuntur Zigong. Keterampilan tempur 18 gaya di tingkat kulit tidak berhenti. Sol Lao juga sangat gugup, nasi gigi naga benar-benar memiliki efek legendaris. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini untuk mendapatkan nasi gigi panjang sebanyak itu kekuatan bertarungnya meningkat begitu cepat, sekarang setara dengan 10. Ada 11 kolam, dan jumlahnya terus bertambah, 11, 12, 13. Qin Ge memang merasa bahwa dia sangat kuat, tetapi kekuatan semacam ini mendekati kekuatan penghancur. Qin Ge merasa bahwa energi pertempuran yang dikumpulkan di titik akupuntur Istana Zi sudah cukup, dan dia berteriak dengan keras Istana Zi, bukalah. Ledakan, seperti gempa bumi. Qin Ge tiba-tiba bergetar, titik akupuntur Istana Ungu terbuka, energi pertempuran memasukinya, berputar dengan cepat, perasaan ledakan sebelumnya semakin melemah. Qin Ge tidak berani gegabah, kulitnya gemetar hebat, tapi itu yang ketiga keterampilan bertarung harus berhasil dilatih kembali. Akhirnya, 1/5 dari butiran beras gigi naga dimurnikan. Qin Ge memiliki 2 tempat yang mirip dengan energi asal di tubuhnya, dan kekuatan bertarungnya mencapai 18 kolam, tidak termasuk Qin Ge bumi. Dengan kekuatan bertarung 18 kolam, Qin Ge yakin jika dia bertemu dengan prajurit bintang 7 sekarang, dia dapat membasmi prajurit bintang 7 di tempat bahkan tanpa menggunakan kartu truf pemanggil. Jika dia menggunakan pemanggil, Qin Ge yakin bisa melawan penghangat bintang 3, karena kekuatan mentalnya sangat cemerlang dan jauh lebih kuat. Jika dia memanggil Xiao Yin dengan kekuatan mentalnya saat ini, Qin Ge tidak akan kesulitan mempertahankannya selama setengah jam. Selain itu, kekuatan tubuh telah mencapai puncak senjata tingkat kaisar. Ada manfaat lain, tetapi Qin Ge tidak mengetahuinya. Qin Ge tersenyum bodoh, benar saja, risiko besar membawa imbalan besar. 1/5 butir gigi naga memiliki efek seperti itu.
Begitu banyak gigi naga. Jika saya ingin menghaluskan semua butiran beras, maka saya. Qin Ge membayangkannya sebentar, tetapi tidak dapat membayangkannya. Namun, Sol Lao berteriak dengan keras, Qin Nak, jika kamu tidak cepat-cepat berlatih, apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja dengan nasi gigi naga? Cepat naik dan letakkan 10 potong lapisan kedua, selesaikan 8 keterampilan tempur, lalu ubah energi Anda menjadi energi dan masuk ke jajaran prajurit. Jika Anda puas mengandalkan nasi gigi naga untuk meningkatkan kekuatan Anda tidak akan pernah menjadi orang yang kuat. Dengan suara nyaring seperti bel, Qin Ge tiba-tiba terbangun dari mimpi indahnya dan berkata-kata demi kata, saya akan menjadi orang kuat karena saya memiliki hati yang kuat. Ketika Qin Ge mengatakan ini, dia sombong seperti biasanya, hooligan, dan orang menyebalkan, sangat berbeda. Qin Ge menjadi tenang dan berlatih seperti orang gila. Saat ini, Ling Ruoxuan, yang sedang berlatih di tempat latihan saat fajar, sedikit khawatir, sudah lama berlalu dan dia belum datang. Mungkinkah sesuatu terjadi lagi? Seseorang tiba-tiba menyerahkan sebuah catatan. Ketika Ling Ruoxuan melihatnya, wajahnya berubah drastis, dan dia buru-buru bangkit dan melarikan diri. Ling Ruoxuan berlari keluar dari Akademi Naga Suci dan mencapai lokasi yang disebutkan di catatan. Ketika dia melihat seseorang berdiri di depannya, Ling Ruoxuan berteriak dengan dingin, siapa kamu? Di mana adik laki-lakiku? Jangan khawatir, kamu pasti akan melihatnya. Pria itu tersenyum galak. Ling Ruoxuan memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan langsung memanggil Xiao Bai. Ekspresi pria itu berubah dan dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu lebih kuat dari yang kami tahu. Memanggil langsung, jika itu aku sendiri, aku tidak yakin. Sayang sekali aku bisa menangkapmu. Sebelum dia selesai berbicara, orang ini menyerang Xiao Bai, dan 3 orang lagi muncul di belakang Ling Ruoxuan ingin memanggil Xiao Hei. Tapi dia tidak punya waktu, jadi dia hanya bisa memanggil ular satu persatu. Namun, ketiganya sangat kuat, setidaknya Jenderal Bintang 7 atau lebih. Melihat situasi ini, Ling Ruoxuan tiba-tiba mengerti dan berteriak dengan keras, kamu sengaja membawaku ke sini. Benar, sayang sekali kamu tahu ini sudah terlambat, jadi menyerah saja dan tangkap dia. Kamu ingin menangkapku dan memancing adik laki-lakiku ke dalam jebakan. Itu saja. Hati Ling Ruoxuan terasa dingin, dan dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh karena benar-benar mempercayai selembar kertas itu, tetapi dia berteriak, impianmu tidak akan menjadi kenyataan. Jika tuanku mengetahuinya, maka tuanmu tidak akan pernah tahu. Setelah orang di tengah selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah ke udara, dan cahaya pedang langsung memotong sekelompok ular menjadi beberapa bagian. Begitu pikiran tentang prajurit bintang 9 terlintas di benak Ling Ruoxuan, pedang itu menyala memukul Ling Ruoxuan. Ling Ruoxuan hanyalah seorang prajurit bintang 1. Jenderal, ditambah dengan fakta bahwa lukanya belum pulih sepenuhnya, dia secara alami tidak dapat memblokir cahaya pedang dan menyemburkan seteguk darah. Ling Ruoxuan melihat bahwa dia pasti akan jatuh ke tangan mereka, dan dia merasa sangat kejam hingga dia akan menggigit lidahnya dan basmi diri. Namun, begitu pemikiran ini muncul, bekas telapak tangan tergores di lehernya menjadi koma, dan Xiao Bai menghilang begitu saja. Ketika dia menghilang, masih ada sesuatu di udara. Saat ini, Qin Ge baru saja menguasai bentuk ketiga. Ini awalnya adalah hal yang sangat membahagiakan, tetapi Qin Ge merasa sedikit panik tanpa alasan. Melihat sekeliling, dia melihat ruangan itu kosong, dan dia tidak bisa menahan diri memikirkan Ling Ruoxuan. Rencananya adalah kembali dari luar dan kemudian pergi ke tempat latihan kelas D, tetapi ketika masalah Sumiji dan Long Yami terjadi, Qin Ge langsung kembali ke kediamannya. Qin Ge segera memasukkan topeng besi hitam, pisau dapur, dan 2 kantong bahan obat yang dibelinya ke dalam cincin Sumeru. Saat ini, cincin Sumeru masih terlihat seperti lingkaran putus, lalu Qin Ge berjalan ke tempat latihan kelas D. Saat dia berjalan, dia bertanya dalam benaknya, jiwa tua, apa yang kamu katakan tentang obat peremajaan sebelumnya? Apa resepnya? Kamu sudah punya nasi gigi naga, jadi tidak perlu obat penambah energi. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menggunakannya. Selain itu, Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan obat peremajaan. Bahan obat yang saya minta untuk Anda beli malam ini adalah bahan obat untuk memurnikan obat peremajaan dan obat peremajaan. Jadi begitu, Qin Ge sedang memikirkan berapa banyak obat kuat yang bisa dia buat dari bahan obat yang dia beli seharga 10 juta koin emas. Pada saat ini, seorang pria mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Qin, seseorang meminta saya untuk menyerahkannya sebuah catatan untukmu. Catatan. Qin Ge bingung dan melihat catatan itu,
kami memiliki Ling Ruoxuan di tangan kami. Jika Anda tidak ingin sesuatu terjadi padanya, Anda harus bergegas ke puncak Gunung Yuxiu di luar kota dalam waktu 1 jam. Anda tidak diperbolehkan memberitahu siapapun. Jika Anda memberitahu Bai Potian, yang akan Anda lihat adalah mayat. Ledakan. Kemarahan berkobar di hati Qin Ge, dan semangat juangnya sangat kuat. Semburan api keluar dari catatan di tangannya, dan langsung berubah menjadi abu bahwa Qin Shaochai menjadi ahli tempur. Bagaimana kamu bisa menyalakan apinya berlari? Mungkinkah Tuan Qin telah menjadi seorang pejuang? Pria itu terkejut. Qin Ge menangkapnya dan bertanya dengan suara yang sangat dingin, siapa yang memberimu catatan itu? Tuan Muda Qin, saya. Pria ini sangat ketakutan karena dia merasakan niat membasmi Qin Ge, seolah dia akan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Katakan dengan cepat, aku juga tidak kenal orang itu. Aku bertemu dengannya di gerbang sekolah. Dia memberiku 100 koin emas dan memintaku memberimu catatan itu. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya terbang. Qin Ge mengusirnya dan berlari dengan liar. Tidak jauh dari pintu masuk kampus, Qin Ge melihat sebuah kereta bergegas ke arahnya. Pinjamkan aku kudamu dan aku akan mengembalikannya kepadamu ketika waktunya tiba. Siapa yang begitu sombong hingga berani meminjam mobilku? Kamu hanya mencari kematian. Segera, tirai dibuka, memperlihatkan sebuah wajah. Saat dia melihat Qin Ge, pemuda itu tertegun. Ternyata pemuda ini adalah Wang Hongyun. Qin Ge berkata dengan dingin, karena itu kamu, maka tidak ada membutuhkan kuda ini. Kembali. Saat dia berbicara, Qin Ge langsung memotong tali kudanya dan berlari menjauh. Wang Hongyun melihat sosok Qin Ge dan giginya gatal karena kebencian. Qin Ge, ini kamu lagi. Kamu merusak perbuatan baikku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mengerti? Saat ini, ada wanita lain di dalam mobil Wang Hongyun. Meskipun dia sedang menunggang kuda, kecepatan kudanya jauh lebih lambat daripada kecepatan lari Qin Ge. Setelah kudanya berbelok beberapa tikungan, Qin Ge mengeluarkan ketujuh nasi gigi naga dan mengisinya dengan itu mulut. Sol Lao melihat ini dan meraung dengan marah, anak yang hilang, kamu benar-benar memberi makan nasi longya pada kuda. Tidakkah kamu tahu bahwa melakukan ini akan dihukum oleh dewa? Dibandingkan dengan keselamatan kakak perempuanku, apa itu nasi gigi naga? Qin Ge berkata bahwa dia sebenarnya ingin berlari dengan liar dan mencapai puncak Gunung Yuxiu secepat mungkin. Tetapi dia tahu betul bahwa ada banyak pasang mata yang menatapnya, konsekuensi besar. Masalah, dan yang paling penting, mungkin berdampak besar pada keselamatan kakak perempuan senior. Mereka mengirim pesan sebelumnya, dan seperti yang diharapkan, seseorang sedang mengawasinya, jadi dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Namun, Qin Ge khawatir dia terlambat pergi. Jika mereka melakukan sesuatu yang merugikan kakak perempuan seniornya, Qin Ge tidak akan pernah memaafkannya. Oleh karena itu, membiarkan kuda putih berlari sangat cepat menjadi pilihan terbaik. Bahkan jika mereka ragu, Qin Ge bisa mengatasinya. Tidak peduli siapa kamu, selama kamu menyakiti kakak perempuanku, aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Qin Ge memiliki niat membasmi dan membantu kuda putih memurnikan energi nasi gigi naga untuk membuat kuda putih berlari lebih cepat. Setelah kuda putih menelan nasi gigi naga, kecepatannya langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan kecepatannya terus berlanjut meningkat tajam di sepanjang jalan. Pria itu tidak bisa lagi melihat sosok kuda putih itu dengan jelas, dan hanya bisa melihat potongan-potongan film itu. Namun, kuda putih itu mengeluarkan darah di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berkeringat kuda. Meskipun kuda putih ini jauh lebih kuat dari kuda yang dilihat Qin Ge ditunggangi oleh tentara macan merah, dibandingkan dengan energi besar Long Yami, kuda putih itu masih terlalu lemah, meski hanya sepertujuh. Qin Ge tahu bahwa jika kuda putih tidak dapat bertahan hidup, ia akan meledak dan mati. Oleh karena itu, Qin Ge berusaha sekuat tenaga untuk membantu kuda putih mencerna dan membiarkan kuda putih bertahan lebih lama. Bertahan saat ini, maka kuda putih akan mengalami perubahan besar. Berlari liar sepanjang jalan, berlari di jalanan, berlari melewati gerbang kota, dan bergegas ke kaki Gunung Yuxiu. Kuda pada umumnya tidak mendaki gunung, dan kuda biasa tidak dapat mendaki gunung, melainkan kuda putih saat ini bukanlah kuda biasa. Kuda putih itu berlumuran darah dan meringkik. Di puncak gunung, ada 5 pria berbaju hitam, dan Ling Ruoxuan disandera oleh mereka. Kakak senior, Qin Ge, cepat keluar dari sini. Mereka dari keluarga Li dan mereka ingin membasmimu. Qin Ge tersenyum dan berkata, kakak, aku akan pergi, dan aku akan membawamu keluar dari sini dengan selamat. Pergi, kalian berdua akan mati di sini hari ini. Qin Ge berbalik dan turun, dan berkata dengan suara dingin, biarkan kakak perempuanku pergi, dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh.
Hahaha. Kelima orang itu tertawa, "Nak, kamu benar-benar gila. Sekarang aku ingin kamu memotong lengan kananmu, jika tidak, aku akan memotong lengan kanannya. Apakah dia layak menjadi harimau?" Lao San berkata dengan dingin dan menaruh pedang di lengan Ling Ruoxuan. Kata-kata Lao San memang kejam. Mereka berlima semua menonton pertunjukan, seperti kucing yang ingin memakan tikus sebelum ingin membasminya dengan sangat keras. Setelah bermain-main, di mata mereka, Qin Ge hanyalah seekor semut kecil yang bisa dihancurkan sampai mati sesuka hati. Qin Ge melihatnya sekilas dan berkata, "Apakah kamu dari keluarga Li?" Anak laki-laki itu masih memiliki penglihatan yang baik, tapi sekarang dia tahu dia takut. Takut. Qin Ge tersenyum. Mata kelima pria berbaju hitam itu dingin. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika Qin Ge melihat mereka, dia akan sangat ketakutan dan gemetar, atau dia akan menjadi gila dan bertarung seperti orang gila akan cukup untuk mereka mainkan sebentar. Namun, Qin Ge yang mereka lihat sekarang sangat tenang. Selain tenang, ada juga sedikit niat membasmi yang membuat mereka semua merasa kedinginan. Selain itu, mereka masih memiliki 3 teman yang belum kembali, dan sepertinya begitu tidak terduga. Anak ketiga bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu tertawa?" "Menertawakanmu? Idiot! Sombong! Kamu pikir kamu punya kekuatan, tapi di depan kami, kamu bukan apa-apa. Lagi pula, kamu hanya satu orang, apa yang bisa kamu lakukan sendiri? Berhenti bicara omong kosong dan segera potong lengan kananmu. Kalau tidak." Sebelum anak ketiga selesai berbicara, tiba-tiba bosnya berkata, "Lihat kuda itu." Semua orang memandangi kuda putih yang berlumuran darah, dan hidung mereka menjilat beberapa kali. Tiba-tiba, mata mereka memancarkan cahaya nafsu yang kuat, darah kuda ini mengandung banyak energi. Menciumnya saja sudah membuatku. Saya merasa semangat juang saya menjadi sangat kuat, seolah-olah saya akan menerobos. Saya juga, bos, jika Anda ingin menerobos, maka Anda adalah komandan perang. Jika kami kembali dengan kepala Qin Ge, kami akan memberikan kontribusi yang besar. Lumayan, aku tidak pernah mengira anak ini akan memberi kita BMW meskipun dia mati. Bosnya telah melalui pelatihan yang sangat ketat, namun dia masih tertawa tak terkendali. Dia yakin jika dia meminum darah kuda putih, dia akan mampu menerobos transformasi Qi menjadi Gang dan menjadi komandan perang. He tidak lagi tertarik mempermainkan Qin Ge. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Berhenti bermain-main, basmi saja mereka berdua." Besar, anak ketiga mengangkat pedangnya dan menebas kepala Ling Ruoxuan, anak keempat, anak kelima, dan anak ketujuh bergegas menuju Qin Ge, dan anak tertua langsung menuju ke kuda putih. "Kami hanya menunggu untuk berbagi harta karun," tetapi pada saat ini, Qin Ge berteriak kekacauan. Segera, kepala anak ketiga terguncang hebat, wajahnya menjadi pucat, dia muntah darah dan jatuh ke tanah, dan pedang jatuh dari tangannya. Setelah itu, Qin Ge memanggil ular kecil dan perak kecil secepat mungkin, dan mereka menyerang putra keempat dan kelima. Qin Ge mengumpulkan kekuatan bertarung dari 18 kolam, dan 18 keterampilan tempur melonjak secara maksimal, serang Lao Qi. Lao Qi dan 3 lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Ge adalah pemanggilnya. Tapi dalam sekejap, Qin Ge sudah mencapai mata Lao Qi. "Wah, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Kamu ingin kamu bisa bertahan untuk sementara waktu dengan bersembunyi di belakang, tapi sekarang, menghadapku, prajurit bintang 7, pergi dan mati saja." Di tengah teriakan, Lao Qi mengeluarkan belati dari sela-sela kakinya, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Memegang belati, semangat juangnya melonjak dengan liar, dan dia menusuk dada Qin Ge tanpa ragu-ragu. Lao Qi tiba-tiba melihat ada pisau dapur tambahan di tangan Qin Singer. Sebelum dia mengetahui dari mana pisau dapur itu berasal, pisau dapur itu telah memotong belati tersebut, dengan mudah memotong belati tersebut dan kemudian memotongnya di kepalanya. Kemudian, Lao Qi tidak tahu apa-apa lagi karena dia telah menjadi 2 bagian. Saat Qin Ge membacok Lao Qi sampai mati dengan 1 pukulan, ular kecil itu menelan sebagian besar tubuh Lao Wu yang ceroboh, menikam Lao Si dengan ribuan lubang, dan darah berceceran seperti hujan. Pada saat ini, bos kebetulan berlari di depan kuda putih itu. Dia mendengar perkelahian di belakangnya, tapi dia pikir itu hanya perlawanan keras kepala Qin Ge. Itu bukan masalah besar. Tapi saat berikutnya, bos merasakan suara menerobos udara di belakangnya. Dia segera menoleh ke belakang dan melihat keempat kaki tangannya telah jatuh ke tanah. Bos itu tertegun. Mengambil kesempatan ini, Qin Ge mengangkat pisaunya dan memotong. Bos tiba-tiba tersadar dan buru-buru menghindari takong. Meskipun dia lolos dari serangan fatal, lengan kanannya dipotong oleh Qin Ge. Bos itu melayang di udara, bergoyang,
dan dengan cepat mengeluarkan pil dan menelannya. Dia melihat ke tanah lagi untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya benar berada di tempat ini. Langsung membasmi 2 jenderal bintang 7 dan 2 jenderal bintang 8, dan bahkan tidak memahami bagaimana anak ketiga meninggal, bos menatap Qin Ge dengan mata dingin, apakah kamu membasmi mereka? Bagaimana menurutmu? Baiklah, Qin Ge, aku tidak menyangka kamu akan berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau. Apakah kamu layak menjadi harimau? Saat Qin Ge berbicara, Xiao Yin sudah bergegas dan berdiri di samping kuda putih itu. Ular kecil itu melahap mayat mereka dengan gila-gilaan. Tubuh ular itu diselimuti cahaya merah terbasmi hari ini, bukan saja Qin Ge tidak bisa menarik kepalanya kembali, bahkan kuda putih yang memungkinkannya menerobos dan menjadi komandan perang pun tidak bisa. Meskipun dia sangat enggan, dibandingkan dengan nyawanya, dia harus memberi ke atas. Jadi, bosnya berkata Qin Ge, aku membiarkanmu bangga kali ini, tapi lain kali, kamu akan mati. Apakah menurutmu akan ada waktu berikutnya? Saya seorang jenderal perang bintang 9. Saya hanya berjarak setengah langkah dari ahli perang. Tidak peduli berapa banyak trik yang Anda miliki, bagaimana Anda bisa mempertahankan saya? Apa maksud prajurit bintang 9 aku membasmi salah satunya beberapa malam yang lalu? Apa? Bosnya sangat terkejut, apakah kamu membasmi Lao Jiu? Aku membasminya, lalu menaruh pakaiannya di rumah tempat tinggal Zhang Huaifa dulu, dan membakarnya sampai hanya tersisa satu bagian. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengetahuinya. Kaulah yang membasmi Lao Jiu. Giliranmu hari ini. Anda, bos tidak berani berkata apa-apa lagi, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan lari. Qin Ge tidak mengejarnya, tetapi hanya menatapnya dan melancarkan serangan yang kuat. Kekacauan. Pikiran Qin Ge terguncang. Jika kekuatannya tidak meningkat pesat, seperti hari ini ketika dia menggunakan serangan kekuatan, memanggil ular kecil dan perak kecil, dan kemudian menggunakan serangan kekuatan pada Panglima Perang Bintang 9, dia mungkin tidak akan jauh dari itu, kematian. Namun, sekarang, meski ada beberapa kerusakan, itu masih dalam toleransinya. Tetapi bosnya jatuh dari langit, dan Xiao Yin menerkamnya, menendang, mencakar dan menggigitnya. Bos itu penuh dengan bekas luka, dan kemudian ular kecil itu datang dan memakannya. Kepala bos kesakitan, tetapi dia masih sedikit sadar. Dia ingin mengumpulkan semangat juangnya untuk melawan, tetapi dia tidak bisa. Sumber energi di lautan Li Qi berada di ambang kehancuran. Dia berteriak pada Qin Ge, nama belakangnya Qin, dari keluarga Li. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, keluarga Li pasti akan menemukanmu dan membasmimu. Keluarga Li tidak mau melepaskanku, apa menurutmu aku akan melepaskan keluarga Li? Aku bersumpah. Aku akan menghancurkan keluarga Li dan menginjak-injak keluarga Li di bawah kakiku, tapi kamu tidak bisa melihatnya lagi. Qin Ge berkata dengan dingin, dan bosnya berdebar-debar. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, ular kecil itu telah menggigit kepalanya. Bos, yang hanya berjarak setengah langkah dari komandan perang, menjadi makanan ular itu. Setelah melakukan semua ini, Qin Ge segera kembali ke Ling Ruoxuan dan berkata, kakak senior, apakah mereka menyakitimu? Qin Ge, apakah mereka semua dibasmi olehmu? Kebaikan. Sungguh luar biasa. Ling Ruoxuan juga terkejut. Dia tahu persis kekuatan seperti apa Qin Ge ketika dia pertama kali masuk Akademi Naga Suci, tapi dia menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa saat, berkata Qin Ge, saya mendengar mereka berkata bahwa mereka memiliki 3 teman yang mengawasi Anda sepanjang jalan. Kalau begitu mari kita tunggu mereka di sini. Jika mereka berani menangkap wanitaku, aku akan membuat mereka mati sekuat tenaga. Qin Ge berkata dengan dominan dan memeriksa luka Ling Ruoxuan dengan tangannya sendiri. Ling Ruoxuan ingin membantah, tapi dia membuka mulutnya, tapi tidak ada yang keluar, tapi wajahnya memerah karena malu. Saat ini, di kaki Gunung Yuxiu, 3 orang sedang berlari menuju puncak gunung. Anda akan menjadi kreditor saya selama sisa hidup saya. Kuda jenis apa yang ditunggangi anak itu larinya sangat cepat, bahkan kita tidak bisa mengejarnya. Jadi bagaimana kalau dia berlari lebih cepat? Dia baru saja mati. Dia pasti sudah mati sekarang. Tidak pasti. Kebaikan. Bagaimana jika bos dan yang lainnya ingin mempermainkan anak itu sampai mati? Setelah mengatakan itu, mereka bertiga tertawa. Di tengah tawa, mereka bertiga naik ke puncak Gunung Yuxiu, lalu melihat Qin Ge dan Ling Ruoxuan berpelukan, duduk dan melihat pemandangan di puncak gunung. Tak jauh dari situ, ada seekor kuda berlumuran darah. Selain itu, tidak ada apa-apa lagi. Bos dan kaki tangannya semuanya menghilang tanpa jejak. Mereka bertiga mendapat firasat bahwa sesuatu tidak akan terjadi,
jadi mereka berbalik dan berlari dengan liar, ada seekor ular kecil di depan mata mereka. Terdengar suara dari dalam, kamu bekerja keras untuk memindahkanku ke puncak gunung, bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Apakah serangga ini hanya ingin menghentikan kita jika kita ingin pergi? Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Jenderal Bintang 9 mengatakan ini, dan kemudian dia meninggal. Qin Ge berkata dengan ringan, mereka bertiga gemetar ketakutan, dan segera bergegas ke tiga arah seperti anak panah dari tali. Ular kecil itu mengejar pria yang baru saja mengatakan itu adalah serangga, menembus topeng aura pertempurannya, dan memisahkan ke dalamnya setelah memasuki tubuhnya, pria itu melompat dengan keras, lalu jatuh dengan keras ke tanah sambil melolong kesakitan. Ketika dua orang lainnya mendengar ini, mereka berlari lebih keras. Mereka bahkan tidak menggunakan topeng aura pertempuran, dan menggunakan semua aura bertarung mereka untuk melarikan diri di sekitar mereka, dan kemudian gelombang kecil muncul di samping mereka masing-masing. Seluruh tubuh Xiao Yin bersinar dengan cahaya perak, dan dia meringkuk seperti bola kecil, langsung membuat lubang berdarah di tubuhnya. Kemudian pria berbaju hitam yang terjerat dengan Xiao Bai melewati Laut Qi. Dalam sekejap mata, ketiga orang itu jatuh ke tanah dan mati, ular kecil itu memakannya sepuasnya, sementara Xiao Bai merangkak di depan Xiao Yin, gemetar melihat pemandangan yang begitu aneh. Ling Ruoxuan berkata saat kamu datang, apakah kamu tidak takut? Aku takut kamu terluka, aku takut kehilanganmu, dan aku lebih takut lagi kamu tidak bisa melunasi hutangku. Qin Ge ingin membuat suasananya lebih ringan. Ketika Ling Ruoxuan mendengar ini, dia akan membalas ke Qin Ge. Tapi hari ini, Ling Ruoxuan sangat tenang. Dia menatap Qin Ge dan berkata dengan serius saya langsung pingsan oleh mereka, saya merasa seperti berada dalam keadaan sangat panik. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya berada di puncak Gunung Yuxiu dengan 5 orang di sekitar saya. Saya bahkan lebih takut mereka akan membasmi saya dan mereka akan menghinaku, karena tubuhku adalah milikmu. Itu hanya milikmu. Ah! Qin Ge membuka mulutnya lebar-lebar dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ling Ruoxuan akan mengatakan ini. Ling Ruoxuan mengabaikan keterkejutan Qin Ge dan melanjutkan menghadapi ancaman kematian sendirian, saya selalu mengalami konflik. Saya ingin Anda datang. Tetaplah bersamaku, tapi aku tidak ingin kamu datang dan aku khawatir kamu akan terluka. Aku lebih baik mati sendiri. Saat itu, ada kegelapan di duniaku, kegelapan tiba-tiba menghilang. Semuanya bersih dan hanya kamu yang tersisa. Melihatmu, aku merasa sangat stabil. Aku tidak takut hidup atau mati lagi dalam hidup ini, aku di sini hanya untuk melunasi hutangku. Kalau tidak, mengapa aku harus diintimidasi olehmu sepanjang waktu, tapi aku tetap tidak bisa berbuat apa-apa padamu kalau tidak, jika aku melihatmu terluka, bagaimana bisa hatiku akan sangat menyakitkan kalau tidak, jika aku melihatmu datang, apakah kamu akan merasa sangat bahagia? Ini Ling Ruoxuan, jika kamu mencintainya, katakan saja. Setelah jeda, Ling Ruoxuan berkata dengan penuh kasih sayang Qin Ge, kamu akan menjadi kreditorku dalam hidup ini. Seumur hidup saja tidak cukup. Qin Ge memeluk Ling Ruoxuan dengan dominan dan berkata, aku menginginkannya seumur hidupku. Lalu, Qin Ge menciumnya. Ciuman ini sangat erotis. Jika bukan di puncak gunung, Qin Ge pasti akan berlatih dengan baik dengan Ling Ruoxuan. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Ling Ruoxuan menjadi tenang dan menemukan bahwa setelah mengakui hubungan antara keduanya, dia tidak lagi terikat seperti sebelumnya. Ketika Qin Ge sedang memikirkan apakah akan berbicara tentang mungkin, Miao Yue dan yang lainnya, Ling Ruoxuan tiba-tiba bertanya Qin Ge, aku ingat kamu tidak begitu kuat kemarin, kenapa kamu begitu kuat hari ini? Qin Ge tersenyum, mengeluarkan 6 potong nasi longya, dan berkata kepada Ling Ruoxuan kakak senior, makan ini. Apa ini? Yang bagus. Qin Ge memberi makan Ling Ruoxuan, dan segera, Ling Ruoxuan merasakan ada yang tidak beres, dan energi pertarungan di tubuhnya mendidih. Dia menatap Qin Ge dengan kaget, dan Qin Ge berkata saya akan membantu Anda memperbaikinya, Anda cepat dan menerobos. Kebaikan. Ling Ruoxuan menutup matanya, Qin Ge memeluknya dan mulai menari. Ling Ruoxuan merasakan energi pertarungan menjadi sangat murni. Sebelum dia bisa bereaksi, energi pertarungan mengamuk di tubuhnya adapun lautan Qi. Ketika dia merasakan semangat juang melonjak hingga ekstrim, dia membiarkan semangat juang itu menghantam lautan Qi. Dia merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, laut Qi terbuka, dan Ling Ruoxuan menjadi prajurit bintang 3 dalam satu gerakan. Bagi Ling Ruoxuan, yang mengambil jurusan pemanggilan, dia sangat senang menjadi prajurit bintang 3. Namun di detik berikutnya, dia merasakan kekuatannya sendiri lagi, menjadi semakin kuat sukses.
Kekuatannya akan menerobos. Ling Ruoxuan sangat gembira, tetapi dia juga tahu bahwa kegembiraan yang ekstrim dapat menyebabkan kesedihan. Dia segera menenangkan dirinya, mengirim Xiaobai kembali, dan kemudian menyerang dengan sepenuh hati. 3 menit kemudian, Ling Ruoxuan merasa bahwa jumlah kekuatannya hampir habis mencapai ambang 10.000 mole, dan mengambil napas panjang, serang dengan seluruh kekuatanmu. Ledakan. Ada suara gemuruh di benaknya, seperti semburan guntur, Ling Ruoxuan melewati rintangan dan menjadi pemanggil bintang 8 dalam satu gerakan. Meskipun kekuatannya tidak lebih dari 10.000 mol, signifikansinya sangat luar biasa. Dengan tubuh dan kekuatannya yang habis, Ling Ruoxuan sangat gembira. Dia memeluk Qin Ge dan melompat. Dia berkata dengan gembira, Qin Ge, saya telah membuat terobosan. Saya telah membuat terobosan. Kak, jika kamu berlatih denganku, kamu bisa menerobos lagi. Latihan apa yang kamu lakukan? Latih keterampilan cintamu dan cintaku. Qin Ge menggigit telinganya dan menjelaskan, Ling Ruoxuan cemberut, akan aneh jika mempercayaimu. Kakak senior, kapan kamu bilang aku berbohong padamu? Ling Ruoxuan berpikir bahwa betapapun konyolnya hal itu, Qin Singer benar-benar dapat mengubahnya menjadi kenyataan. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Ling Ruoxuan panik, tubuhnya menjadi lemas, dan dia berpikir, benarkah bagaimanapun, semua yang diperlukan adalah untuk dikatakan telah dikatakan. Saya telah mengidentifikasi dirinya dengan dia dalam kehidupan ini, dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum saya diintimidasi olehnya. Kemudian, Ling Ruoxuan tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita mencobanya? Oke. Qin Ge mengangguk seperti ayam mematuk nasi, berharap dia bisa segera terbang kembali ke Akademi Naga Suci. Tapi aku belum siap. Ling Ruoxuan berkata sambil tersenyum, berjalan menuju kuda putih itu dan berkata, Qin Ge, mengapa mereka mengatakan kuda ini adalah harta karun? Awalnya tidak, tapi sekarang, mungkin saja. Qin Ge melihat kuda putih itu menunjukkan tanda-tanda mampu bertahan hidup. Tiba-tiba, dia melihat ular kecil dan perak kecil, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Seekor kuda biasa dapat bertahan hidup dan berubah menjadi BMW. Jika ular kecil dan perak kecil dimakan, kekuatan mereka mungkin akan meningkat pesat. Meskipun saya tidak tahu dari mana ular kecil itu berasal, tetapi ular kecil itu memakannya, mereka. Kamu bisa menjadi lebih kuat dengan cepat dengan memakan daging dan darah. Seharusnya tidak ada masalah jika kamu makan nasi gigi naga. Kekuatan mereka meningkat pesat, yang sangat bermanfaat bagiku. Memikirkan hal ini, Qin Ge melambai kepada Xiao Snake dan Xiao Yin, dan memberi mereka masing-masing 1/5 nasi gigi naga. Tiba-tiba, lampu merah ular kecil itu menjadi sangat kaya, dan ketika ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan pesan, nyala api muncrat cahaya perak Xiao Yin yang bersinar memiliki warna emas samar, dan rambutnya berdiri tegak, seperti pedang tipis yang menjulang ke langit. Ular kecil dan perak kecil ini bisa beradaptasi lebih baik dariku. Qin Ge berpikir dan memanggil lebah kecil. Meskipun lebah kecil tidak terlalu mampu dalam pertempuran, ia pandai dalam pengintaian. Karena lebah kecil terlalu kecil, Qin Ge hanya memberinya 10 poin, dan dia masih khawatir tentang apakah lebah kecil dapat menanggungnya. Yang mengejutkan Qin Ge, Xiao Feng juga menahannya. Qin Ge buru-buru berkata kepada Ling Ruoxuan saudari, tolong panggil Xiao Bai dan Xiao Hei untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ling Ruoxuan terkejut lagi, karena Xiao Xi dan Xiao Yin memberinya rasa bahaya. Dia menatap Qin Ge dan berkata, inilah alasan mengapa kuda ini bisa menjadi BMW. Kaulah orang pertama yang mengetahuinya. Mendengar ini, Ling Ruoxuan merasa manis di hatinya dan buru-buru memanggil Xiao Bai dan Xiao Hei. Qin Ge memberi mereka makan masing-masing 1/6 butir beras gigi naga. Xiao Bai dan Xiao Hei berteriak dengan liar, mereka jauh lebih sulit dibandingkan ular kecil. Sementara Qin Ge memperkuat kekuatan ular-ular kecil itu, Penatua Jiwa meraung dengan marah, ini adalah nasi gigi naga. Tidak peduli berapa banyak yang ada, itu akan selalu habis. Bagaimana bisa disia-siakan seperti ini? Itu hanyalah sebuah pemborosan sumber daya alam dan pemborosan kekayaan. Sungguh sia-sia. Qin Ge mengabaikan raungan Penatua Jiwa. Dia tahu bahwa Penatua Jiwa baru saja berbicara. Penatua Jiwa harus setuju dengan pendekatannya saat ini. Kekuatan adalah fondasinya. Dapeng bersayap, sekarang kekuatan mentalku telah meningkat pesat, bisakah aku memanggilnya? Segera, Qin Ge berkata kepada Ling Ruoxuan saudari, bantu saya melindungi hukum, dan saya akan memanggil burung Raja Wali bersayap emas. Anda, Ling Ruoxuan secara naluriah ingin membujuk, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dengan tegas. Qin Ge segera mengirim ular-ular kecil itu kembali,
menyesuaikan kondisinya, membentuk segel pemanggilan, dan melafalkan panggilan itu ayolah. Setelah perasaan ini hilang, Qin Ge bukannya tidak sadarkan diri, melainkan merasa sangat lemah, namun batu bersayap emas itu masih hilang. Aneh, segel pemanggilannya benar, bahasa pemanggilannya benar, dan kekuatan mentalnya cukup. Kenapa tidak bisa dipanggil? Apa masalahnya? Qin Ge tidak bisa memahaminya, tapi dia hanya merasakannya secara samar-samar bahwa dia berbeda dari yang sebelumnya. Membandingkan beberapa kali, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan mental untuk memanggil burung Raja Wali bersayap emas. Tidak dapat berpikir jernih, Qin Ge berhenti dan melihat ke arah kuda putih bersama Ling Ruoxuan. Kuda putih itu telah selamat dan berlari menuju Qin Ge dengan semangat tinggi dengan ekspresi yang sangat bahagia yang melepaskannya. Telah mengalami perubahan yang begitu besar, namun kuda ini bukan lagi kuda putih, melainkan telah menjadi kuda berdarah, dan darahnya tidak kunjung hilang. Kakak, ayo pergi. Kebaikan. Qin Ge memeluk Ling Ruoxuan dan duduk di punggung kuda darah, menuruni gunung. Jalan gunung itu curam, tetapi kuda darah itu berjalan di tanah datar. Qin Ge sangat dekat dengan Ling Ruoxuan, jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya lewatkan kesempatan bagus ini. Dengan sepasang tangan ibel, tubuh anggun dan anggun Ling Ruoxuan dicari ke atas dan ke bawah, dan keharuman serta keindahan di dalamnya tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Kuda berdarah itu berlari dengan liar dan berlari kembali ke Akademi Senglong. Qin Ge awalnya berencana untuk berlatih dengan Ling Ruoxuan, namun, begitu dia bergegas ke halaman, dia menemukan Bai Potian berdiri di dekat meja batu sambil melihat warna khawatir di wajahnya. Segera, pasangan itu harus memadamkan gairah untuk sementara. Ling Ruoxuan berlari ke kamar dengan wajah memerah. Qin Ge berjalan ke arah Bai Potian sambil tersenyum dan memanggil ayah. Bai Potian menghela nafas lega, senang bisa kembali. Apakah kamu terluka parah? Bagus. Mata Bai Potian menunjukkan keterkejutan. Saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang menculik Xuan Er dan menuntun Anda untuk menyerah. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Li ingin membalaskan dendam Li Haopeng. Dilihat dari situasi saat ini, keluarga Li seharusnya tidak curiga bahwa masalah di rumah keluarga Li ada hubungannya dengan saya. Keluarga Li, jika mereka berani menyerangmu dan Xuan Er, aku tidak akan pernah membiarkan mereka. Saya juga. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan Bai Potian berkata lagi ngomong-ngomong, keluarga Zuo memberiku kabar itu. Aku tidak tahu apa tujuan mereka. Hadiah dari keluarga Zuo. Qin Ge sangat panik. Jika keluarga Zuo mengetahui apa yang terjadi di puncak Gunung Yuxiu, itu akan sangat merepotkan. Qin Ge bertanya keluarga Zuo telah mengikuti saya, apakah mereka tahu apa yang terjadi hari ini. Bai Potian menyipitkan matanya dan berkata, mereka baru saja mengirimi saya berita belum lama ini. Saya rasa mereka tidak tahu apa yang terjadi di puncak gunung. Itu bagus. Qin Ge merasa sedikit lega, tiba-tiba berpikir bahwa dia sedang menunggang kuda berdarah di jalan. Bahkan jika keluarga Zuo tahu bahwa dia telah kembali, mereka pasti tidak akan tahu apa yang terjadi dengannya. Manfaatkan ini, lakukan sedikit manipulasi untuk mengurangi kecurigaan, dan omong-omong, lakukan apa yang diminta Zuo Hexuan. Qin Ge segera berkata kepada Bai Potian, ayah, sebaiknya Anda mengumumkan kepada publik bahwa saya terluka parah. Bai Potian bingung, jadi dia segera berkata, oke. Setelah mengatakan itu, Bai Potian hendak keluar, dan Qin Ge buru-buru berkata, ayah, tunggu sebentar. Apa lagi? Aku mendapat barang bagus, ayah angkat, cobalah. Qin Ge menyerahkan setengah dari nasi gigi naga yang telah berubah bentuk. Bai Potian memandang Qin Ge dengan aneh dan memasukkan nasi gigi naga ke dalam mulutnya, berpikir bahwa Qin Ge akan memberinya sesuatu yang baik, tapi, sebelum pikiran itu benar-benar hilang, menetap, Bai Potian merasa kekuatan mentalnya tumbuh dan menjadi lebih murni dan kuat dari sebelumnya. Bai Potian terkejut, kekuatan mentalnya saat ini telah mencapai hambatan, dia ingin meningkatkannya lagi, tetapi itu sangat sulit. Peningkatan terakhir kali adalah setelah cedera serius, yang setara dengan peningkatan setelah patah dan kemudian berdiri. Tapi sekarang, kekuatan mentalnya tumbuh dengan kecepatan geometris, dan dia akan menerobos dari pemanggil bulan sabit menjadi pemanggil bulan purnama. Level pemanggil, di atas pemanggil bintang 9 ada pemanggil bulan sabit, di atas bulan baru adalah bulan seperempat. Bai Potian sekarang menjadi pemanggil seperempat bulan, jika ingin beralih dari bulan seperempat ke bulan purnama, ada sebuah celah yang sangat besar. Meskipun dia telah mempersiapkannya sejak lama, dibutuhkan setidaknya 5 tahun sebelum dia bisa menjadi manusia seutuhnya. Moon Summoner, tetapi setelah sepenuhnya mencerna apa yang diberikan Qin Ge kepadanya, semua yang telah dikumpulkan Bai Potian sebelumnya menjadi 2 kali lipat. Meskipun tidak ada terobosan pada akhirnya,
dia telah mencapai puncak Crescent Moon Summoner, hanya setengah jarak dari Full Moon Summoner. Dia yakin bisa menerobos dalam waktu singkat. Bai Potian menatap Qin Ge lagi, matanya penuh rasa ingin tahu. Kurung buka kurung tutup. Sejak Bai Potian mengetahui bahwa Qin Ge telah menjadi master tempur dalam waktu singkat, dia tahu bahwa si kecil yang dia optimis memiliki petualangan yang tidak diketahui. Hal yang dibawakan Qin Ge hari ini dapat membuktikannya lebih jauh lagi. Namun, Bai Potian tidak pernah repot-repot menyelesaikannya, bahkan tidak mengganggu cara dia berlatih, tidak karena alasan lain, hanya karena Qin Ge adalah penyelamatnya dan kebenarannya, itu sudah cukup. Bai Potian tahu bahwa hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan mentalnya pastilah hal-hal yang baik, dia mengingatkannya dengan sangat serius nak, hal-hal baik harus disembunyikan. Kamu tidak bisa memberikannya kepada orang lain begitu saja, bahkan kepada saya. Ayah, jangan khawatir, Qin Ge berkata, merasa bahwa Bai Potian dapat mengolahnya dengan mudah, jadi dia hendak memberi Bai Potian setengah dari nasi longya lagi, tetapi Penatua Hun menghentikannya dan berkata, Qin Xiao, meskipun nasi longya adalah barang yang bagus, itu juga merupakan hal yang baik. Anda tidak bisa sering memakannya, tentu saja, jika Anda ingin membuat hidupnya lebih sulit di masa depan, itu tidak masalah. Bukankah kamu mengatakan bahwa longya mi baili tidak berbahaya? Itu hanya untukmu. Kamu memiliki 18 keterampilan tempur yang unik di dunia. Dia tidak memilikinya. Dia mungkin belum sepenuhnya menyempurnakan energi yang terkandung dalam nasi longya sekarang. Makan terlalu banyak makanan enak juga beracun. Pahami. Tidak mengerti. Dengarkan aku, meskipun kamu harus memberikannya, kamu harus memberikannya pada saat kritis, sehingga kamu dapat membantunya. Setelah Hun Lao terus mengoceh dan membujuknya dengan sungguh-sungguh, Qin Ge menyerah dan berkata kepada Bai Potian ayah, tolong bantu saya mendapatkan tahu kembali. Semakin banyak semakin baik. Oke tidak masalah. Bai Potian tidak bertanya pada Qin Ge untuk apa tahunya, dia menjawab langsung, lalu memanggil burung rok bersayap emas, terbang langsung ke puncak gunung Yuxiu, dan segera terbang kembali, melayang di atas kota Yudu, mengaum dan berteriak dengar, orang-orang dari keluarga Li, kamu melukai anakku dengan parah. Hutang darah ini akan dibayar ribuan kali lipat, kemanapun kamu melarikan diri. Raungan itu mengguncang udara dan menyebar ke seluruh penjuru kota Yudu. Semua orang bertanya siapa yang mengaum itu. Setelah mereka mengetahui bahwa itu adalah Bai Potian dan orang yang terluka parah adalah Qin Ge, keluarga Yang dan keluarga Zong segera menemukan yang baik, hal-hal yang harus diberitahukan kepada mereka. Para junior pergi berkunjung, dan kepala keluarga Deng Xianding, secara pribadi menyiapkan berbagai hal, termasuk poligonum multiflorum yang berusia ribuan tahun. Tentu saja, apoteker Lin tidak akan ketinggalan dan meminta Lin Zhen untuk membawakan hadiah yang banyak. Zuo Zonghua mengirim orang untuk mengantarkan barang-barang tersebut dan pada saat yang sama meminta orang-orang pergi ke Gunung Yuxiu untuk memeriksanya lagi, termasuk kuda yang ditunggangi Qin Ge. Selain itu, kita perlu meningkatkan penyelidikan terhadap apa yang didiskusikan Qin Ge dan Lin Yaoshi. Ketika Zuo Hexuan mendengar berita itu, dia tertawa tanpa henti, dan kemudian menjadi depresi lagi, karena dia kembali lebih awal tadi malam dan tujuannya tidak tercapai. Dia selalu tinggal bersama ibunya adalah kecemburuan yang kuat di dada Xuan. Setelah Bai Potian kembali, dia melemparkan beberapa keranjang tahu ke depan Qin Ge. Ketika Qin Ge melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ayah, kamu tidak akan membeli semua tahu di kota Yudu, kan? Hampir. Qin Ge memutar matanya dan berkata, ayah, saya harus meminta Anda untuk menjauhkan semua orang yang datang berkunjung. Tentu saja, Anda harus menerima barang yang mereka kirimkan. Masuk. Bai Potian mengungkapkan pemahamannya. Yang Ming, Zong Jie dan yang lainnya datang ke pintu tanpa menunggu lama. Alasan mengapa mereka datang begitu cepat adalah karena Qin Ge akan memberi mereka banyak manfaat, dan yang lainnya karena Bai Potian. Dengan Bai Potian sebagai penjaga pintu, tentu saja Yang Ming dan yang lainnya tidak bisa masuk. Mereka meninggalkan hadiah besar satu persatu dan pergi. Setelah Zuo Zonghua mendapat kabar tersebut, dia berkata cederanya sangat serius sehingga Anda bisa tidak melihat siapapun apakah itu benar atau itu salah Atang, bahwa Tuan Huai menemuinya. Aku sangat optimis tentang dia sehingga aku bahkan ingin menikahkan Xiaoran dengannya akan membuat pertunjukan besar tentang hal itu. Ya, kepala keluarga. Atang membawa Guru Huai ke sana. Guru Huai adalah seorang alkemis tingkat 5, tentu saja, tujuan Zuo Zonghua tidak sesederhana itu. Setelah beberapa saat, Bai Potian mendapat kabar bahwa Atang dan Tuan Huai akan datang bersama. Dia mengerutkan kening dan berkata,
apakah rubah tua ini ada di sini untuk mencari tahu kebenarannya? Qin Ge terkejut, Zuo tidak perlu terlalu gigih, kan pada saat yang sama, Qin Ge bertanya kepada Tuan Hun di dalam hatinya, Hun tua, apakah ada resep yang bisa membuatku terluka parah dan membuatku terluka parah sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya? Tentu saja, bagus, tolong beritahu saya apa resepnya. Sudah kubilang, tidak ada masalah, tapi kamu harus menyelesaikan semua keterampilan tempur level 18 kedua dalam waktu 2 bulan. Bagus. Baru kemudian Sol Lao memberi Qin Ge resep untuk kematian yang ditangguhkan. Semua bahan obat dimiliki oleh Qin Ge meminta Bai Potian untuk menunda waktu sebanyak mungkin, merebus ramuannya dan menelannya secepat mungkin, dan segera, wajah Qin Ge pucat, napasnya lemah, darah mengalir dari 7 lubang, dan meridiannya sangat rapuh. Sekilas, dia benar-benar orang mati, dengan Ling Ruoxuan berdiri di sampingnya sambil menangis. Saat ini, Azang telah tiba. Bai Potian berputar-putar bersama mereka beberapa saat, dan akhirnya Azang masuk melalui Tuan Huai. Tuan Huai melangkah maju untuk memeriksa, wajahnya terkejut tetapi nyawanya dipertaruhkan. Di garis depan, Guru Huai membuat diagnosis dan berkata Bai Yuan, jika Anda ingin pulih dari cedera Tuan Muda Qin, Anda perlu menelan pil kebangkitan. Tuan Huai, selama saya meminum pil kebangkitan, apakah anak saya dapat pulih sepenuhnya? Apakah dia bisa pulih sepenuhnya tergantung pada dirinya sendiri, tapi dia pasti bisa bangun. Bai Potian menghela nafas lega, untungnya, itu adalah pil kebangkitan. Saya bisa mendapatkannya dengan cepat. Setelah mengatakan ini, Bai Potian memberi perintah untuk mengusir para tamu tanpa upacara apapun, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Berjalan keluar, Ah Zhang bertanya, apakah ini serius? Sungguh, ini sangat berat. Tidak bisa diselamatkan tanpa pil kebangkitan, tapi pil kebangkitan adalah ramuan tingkat ke-7 yang tidak bisa didapatkan kebanyakan orang. Din Bai. Saat Tuan Huai sedang berbicara, seekor burung rok bersayap emas terbang di langit. Atang menyipitkan matanya dan dengan cepat mengirimkan berita itu kembali ke Zuo Zonghua. Setelah Zuo Zonghua mengetahuinya, dia merasa lega dan meminta orang-orang untuk mencarinya sisa Li sebanyak mungkin. Di sini, Qin Ge terbangun dan bertanya dengan ragu apa tujuan Zuo begitu dekat dengan saya, apakah Anda benar-benar ingin saya menjadi cucu iparnya? Qin Ge tidak dapat memahaminya saat itu tapi dia merasa kasihan pada Zuo di dalam hatinya. Setelah kejadian seperti itu, rencana Qin Ge untuk berlatih dengan Ling Ruoxuan secara alami harus ditunda. Ling Ruoxuan berdiri di samping dan menyadari perbedaan antara pemanggil bintang 8, sementara Qin Ge mengeluarkan pisau dapur dan mengambil tahu. Dia sangat berhati-hati saat mengukir, tetapi begitu pisau dapur mendarat di atas tahu, tahu itu pecah berkeping-keping. Sangat mudah patah. Qin Ge sedikit mengerti ketika dia memikirkan tentang pisau dapur 50.000 kilogram. Saya mengambil potongan kedua dan patah juga hanya dengan satu sendewa jari. Potongan ketiga, potongan keempat, potongan kelima. Mereka semua, baru setelah gelap, Qin Ge mengambil potongan yang ke-1000. Qin Ge memotongnya dengan pisau dapur dan kemudian memecahnya menjadi beberapa bagian. Kemudian, Qin Ge mengenakan topeng besi hitam dan memasukkan beberapa keranjang tahu ke dalamnya Sumeru, sambil mengibaskan kulitnya dan mengukir tahu, dia menuju geng macan hitam. Di sarang tua geng macan hitam, keduanya memegang lilin dan berbicara di malam hari. Yuan Chen berkata kami telah mengambil alih kereta dan toko kuda. Kami telah memperoleh lebih dari setengah sumber daya keluarga Sang. Mereka telah memperluas 3 toko obat di kota lain. Keluarga yang saya berhubungan dengan geng macan hitam dan meminta sejumlah besar senjata spiritual, tetapi saya tidak memberikannya kepada mereka sekaligus. Yuan Chen dengan singkat dan jelas menjelaskan perkembangan terkini kepada Qin Ge, dan Qin Ge berkata, Anda dapat membuat keputusan tentang berbagai hal di sini. Kapan kamu akan pergi ke sisi Heihu? Tunggu, kita tidak bisa melakukannya kali ini. Saya di sini untuk berbicara dengan Anda hari ini tentang pembasmian saya. Bagaimana? Semua orang di luar mengira aku terluka parah. Ayah angkatku akan kembali besok malam. Kamu bisa menyelinap ke akademi pada jam 2 pagi besok malam. Ayah angkatku akan muncul di menit-menit terakhir. Jangan khawatir tentang ayah angkatnya. Saya akan meneleponnya. Halo? Anda harus berhati-hati dengan keluarga Zuo. Jika keluarga Zuo telah mengawasi saya, mereka pasti akan tahu tentang pembasmian Zuo Hexuan. Tidak apa-apa di dalam akademi, tapi kamu harus berhati-hati di luar akademi. Jangan khawatir, aku tidak akan jatuh ke tangan mereka. Saya secara khusus menyempurnakan ini. Anda meminumnya dan memperbaikinya sesegera mungkin. Saya akan membantu Anda melindungi hukum.
Qin Ge mengeluarkan sebotol obat cair yang terbuat dari 1/5 butiran beras gigi naga. Yuan Chen meminumnya dalam satu tegukan tanpa ragu-ragu, lalu wajahnya berubah drastis, dan ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Keluarkan botol di sebelahnya. Tahu, teruslah mengukir. Begitu Yuan Chen meminum obatnya, dia merasakan perubahan besar di laut Qi-nya, dan seluruh tubuhnya menjadi merah darah. Qin Ge melihatnya dan tahu bahwa Yuan Chen punya rahasia, tapi dia tidak peduli siapa tidak punya rahasia, dia sendiri menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Setelah 2 jam, Qin Ge dengan jelas merasakan perubahan besar di udara sekitarnya, dan berpikir dalam hati orang baik, saya berhasil menembus Jenderal Bintang 6 dalam satu gerakan. Lihat, cara mengkomunikasikan energi dunia ini adalah bahkan lebih kuat dari Miao Yue saat itu. Setengah jam kemudian, Yuan Chen berhasil berkomunikasi, kemerahan di wajahnya perlahan memudar, dan dia berkata kepada Qin Ge, saudaraku, terima kasih. Kita satu perahu. Kalau kamu kuat, aku kuat. Oke, kamu harus memahaminya dulu. Aku akan pergi ke Cheyenne Street. Bagus. Setelah Qin Ge pergi, ekspresi tekad melintas di mata Yuan Chen, karena situasinya mendesak, saya akan memanfaatkan kesempatan ini dan membuat terobosan lagi. Segera, wajah Yuan Chen memerah lagi, dan dia menerobos ke Jenderal Bintang 7. Setelah beberapa saat, Qin Ge datang ke Jalan Xi'an. Di halaman besar yang baru dibangun, ada sesosok tubuh menari tertiup angin, dengan nyala api kecil dari waktu ke waktu. Itu terlihat sangat menawan. Ge jelas merasa panas. Sao Sao, sumber api yang secara otomatis dapat mengumpulkan energi api tidaklah sederhana. Pak Bang Bang, Qin Ge bertepuk tangan, dan Xia Yubing datang dengan waspada. Ketika dia melihat itu adalah Qin Ge, dia berkata dengan gembira, saudaraku, apakah kamu di sini? Kamu berlatih dengan sangat baik, jauh lebih baik dariku. Kakak tahu cara membujukku. Xia Yubing, gadis tetangga, wajahnya memerah. Qin Ge tersenyum dan berkata, aku tidak mencoba membujukmu. Jika aku mendukungmu, aku jamin mereka bahkan tidak akan melihatku. Siapa yang melakukan ini menurutmu lebih kuat? Aku akan menjaga adikku. Sepertinya aku tidak membujukmu, tapi kamu membujukku. Qin Ge tersenyum dan mengeluarkan sebotol cairan obat yang terbuat dari 1/3 butiran beras gigi naga, dan berkata, Bing Er, minumlah. Kebaikan. 1/3 dari beras gigi naga adalah yang paling banyak diberikan Qin Ge sejauh ini, yang berarti beras dengan kemampuan pemurnian terkuat. Tentu saja, ini adalah saran dari sesepuh jiwa. Api di tubuh Bing Er, apa sebenarnya api itu? Saat dia memikirkannya, Qin Ge tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menerima surat bahwa Ling Ruoxuan diculik, dia sangat marah hingga dia membakar surat itu menjadi abu. Sebelumnya, dia hanya berpikir untuk menyelamatkan kakak perempuan seniornya, tetapi dia tidak melakukannya. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia memikirkannya, dia masih memikirkannya. Ada energi perlawanan di tubuh saya, bagaimana saya bisa memadamkan apinya? Qin Ge sedang berpikir ketika dia tiba-tiba merasakan Bing Er menatapnya. Begitu Qin Ge menyentuh mata berair itu, dia tersenyum dan berkata, Bing Er, izinkan saya membantu Anda memperbaikinya. Pipi Bing Er semerah awan, tapi dia masih mengangguk. Qin Ge menggendong Bing Er di punggungnya dan menggunakan keterampilan tempur 18 gaya untuk membantu Bing Er memurnikan energi di dalamnya ke dalam tubuh Qin Ge. Qin Ge memperhatikan bahwa sumber api di Laut Qi Bing Er berubah menjadi keadaan lain. Hanya butuh 1,5 jam untuk menyelesaikan transformasi keadaan Bing Er. Dengan bantuan Qin Ge, energinya sepenuhnya dimurnikan. Setelah Bing Er memadatkan sumber api terakhir kali, dia menjadi bintang 9 prajurit. Sekarang dia menerobos dalam satu gerakan dan menjadi komandan perang bintang 2. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar membuatku malu. Qin Ge menghela nafas dalam hatinya. Xia Yubing tidak tahu tentang kekuatannya sendiri. Dia hanya berpikir bahwa Qin Ge akan pergi lagi, dan merasa sedikit kesepian. Ge melihat ke langit, dia benar-benar harus melakukannya. Ketika dia hendak pergi, dia berkata, Bing Er, kamu harus belajar terbang secepat mungkin agar kamu bisa membawaku ke langit lain kali. Ya, aku akan melakukannya. Xia Yubing mengangguk patuh, Qin Ge menyentuh kepalanya, berbalik dan menghilang di malam hari. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, malam berikutnya tiba. Saat ini, Qin Ge dapat mengukir 3 pisau pada tahu. Setelah 3 pisau, tahu tersebut akan pecah menjadi beberapa bagian. Meskipun Qin Ge hanya dapat mengukir 3 pisau, dia jelas merasakan bahwa kendalinya telah diperkuat ada di udara. Pada pukul 2 pagi, Yuan Chen berpakaian hitam mengikuti jalan yang diberikan oleh Qin Ge dan menemukan kediaman Qin Ge. Kemudian dia berteriak, diikuti dengan teriakan marah Ling Ruoxuan,
Siapa kamu, berani membasmiku? Orang-orang itu, Xiao Bai, Xiao Hei, keluar. Yuan Chen terkejut saat melihat keganasan Ling Ruoxuan, dan berpikir Qin Ge belum berkomunikasi dengannya, kan ini pertarungan yang putus asa. Yuan Chen melarikan diri, dan baru saja melarikan diri dari akademi, Bai Potian bergegas kembali ke masa lalu dan meraung, siapa yang membasmi anakku? Aku bersumpah, aku akan menemukanmu dan menghancurkanmu menjadi abu. Raungan ini membuat banyak orang tidak bisa tidur lagi. Yang paling gelisah di antara mereka adalah Zuo Hexuan. Dia sedang bermimpi indah dengan Xiao Fu di benaknya. Dia tiba-tiba terbangun. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Bai Potian, Zuo Hexuan sangat gembira pada awalnya, dan kemudian panik, pasti jika Feng yang mengambil tindakan, apakah pria bernama Qin itu terbasmi. Zuo Changshen berpikir kota Giok adalah wilayah keluarga Zuo saya. Orang kulit putih tua ini hanya berteriak 2 kali ketika ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Zuo? Zuo Changming berbalik, memeluk wanita itu dan melanjutkan tidur. Namun Zuo Changrong tersenyum dan berkata, saya akhirnya mengambil tindakan. Kotak harta karun merah ini dapat dikirimkan ke Zuo Changshen besok. Zuo Zonghua, kepala keluarga Zuo, berkata dengan tenang, saya pikir Bai Potian bisa mengurus semuanya di Akademi Senglong. Tampaknya sedikit lebih buruk. Feng Yang ini memang pemberani dan bisa melarikan diri dari akademi, kekuatannya sangat bagus, orang seperti itu harus saya manfaatkan. Pada saat ini, Yuan Chen sudah lari ke tempat terpencil. Tepat ketika dia hendak bernapas lega, sesosok tubuh jatuh dari langit dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Feng Yang, ikuti aku. Aku bisa melindungimu. Aku tidak akan ikut denganmu. Bai Potian mencarimu kemana-mana. Apakah kamu tidak takut ketahuan lagi pula? Aku tidak punya niat buruk terhadapmu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Pernahkah kamu mendengar hal yang menarik? Karena kamu tidak ingin minum roti panggang, aku harus membiarkanmu minum anggur yang enak. Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih wajah Yuan Chen langsung memerah. Kurung buka kurung tutup. Ketika Yuan Chen mengerahkan energi juangnya untuk berkomunikasi dengan energi langit dan bumi, pengunjung merasakannya dengan jelas dan berkata dengan heran, ini energi juang, bukan energi juang. Kamu bukan Feng Yang, siapa kamu? Saya Feng Yang. Salah. Yuan Chen memiliki niat membasmi. Dia tahu bahwa jika sesuatu terungkap malam ini dan dia jatuh ke tangan mereka, nasibnya akan hancur. Memikirkan hal ini, Yuan Chen meninju dadanya dan memuntahkan 3 suap darah tinju neraka. Segera, segel tinju terjadi, dan darah memercik ke seluruh ruangan di sekitar orang tersebut. Orang itu mendengus dingin dan ingin melangkah keluar, energi dunia di sekelilingnya telah menghilang. Biasanya dia tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Trik yang luar biasa, apa menurutmu kamu bisa mempertahankanku? Pria ini sangat percaya diri, dia mengulurkan tangannya dan menebas dengan pedang, dia ingin menghancurkan segel tinju berdarah yang telah dikorbankan Yuan Chen dihancurkan terlebih dahulu, dan segel tinju jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak mungkin, keterampilan bela diri macam apa ini? Engah, pria itu memuntahkan seteguk darah dan terjatuh ke belakang. Dia merasakan sejumlah besar energi pertarungan terkuras dari tubuhnya. Dia panik dan ingin melawan lagi, tetapi Yuan Chen telah membasminya dengan tangannya sendiri, belati di tangannya, dan dia menikam pria populer ini dengan keras. Laut langsung menghancurkan lautan Qi. Meski begitu, Yuan Chen tetap tidak berani gegabah hingga ia memotong kepala orang tersebut dengan pedang. Kini ia merasa lega, namun wajah Yuan Chen sudah pucat, darah mengucur di sekujur tubuhnya, dan ia gemetar. Dia baru saja menggunakannya sebelumnya dan itu belum lengkap. Reaksi yang disebabkan oleh hal-hal yang dia kuasai dan kendalikan sangat serius, tetapi pada saat itu, Yuan Chen tidak punya pilihan. Yuan Chen menyeret dirinya sendiri, mengeluarkan sebotol air beracun, dan menjatuhkan setetes ke tubuh pria itu. Tubuh itu segera berubah menjadi genangan air jernih, tidak meninggalkan jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Sudah dia sangat lemah, tapi dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia merangkak menjauh dari tempat ini, membersihkan jejak saat dia memanjat. Butuh waktu lebih dari 3 jam. Yuan Chen naik ke tempat tersembunyi lainnya dan bersandar di dinding. Tubuhnya masih bergerak-gerak. Yuan Chen berkata dengan rasa takut yang masih ada untungnya, dia memberiku sesuatu yang baik kemarin, yang memungkinkanku menerobos masuk satu gerakan. Pergilah ke Panglima Perang Bintang 7, jika tidak, kamu tidak akan bisa kembali malam ini. Segera, keadaan menjadi lebih cerah. Zuo Zonghua belum menerima berita itu, dan sikap acuh tak acuhnya telah hilang. Azong buru-buru datang dan berkata, Tuan,
berdasarkan berbagai laporan, Ye Jiu sudah mati atau berada di tangan orang lain. Bisakah Feng yang membasmi Jenderal Bintang 9 ada sesuatu yang aneh dalam masalah ini? Periksa untukku dan selesaikan masalah ini. Pergi dan temui Qin Ge lagi untuk melihat betapa terlukanya dia. Ya, kepala keluarga. A Zong pergi, dan Zuo Zonghua mengerutkan kening. Dia merasa tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tentu saja, Zuo Zonghua tidak terlalu fokus pada masalah ini. Baginya, masalah ini hanyalah masalah kecil, dan ada banyak masalah besar hal-hal yang menunggunya. Minta dia untuk memperhatikan hal-hal seperti keluarga Li dan keluarga Jing. Setelah beberapa saat, Atang mengambil guru Huai dan melihat pisau di hati Qin Ge di Akademi Senglong. Pisau ini bukan untuk dipamerkan. Pisau itu menembus 3/3 daging. Jika hanya perlu menembus sedikit lagi, Qin Ge akan mati total. Baik Acang maupun Huai Dasang tidak percaya bahwa luka itu palsu. Ketika berita itu sampai ke tangan Zuo Zonghua lebih dari setengah curiga terhadap Qin Ge, dan kemudian berkata jika kamu selamat dari bencana, kamu akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan di masa depan. Dengan cara ini orang tidak bisa melewatkannya. Qin Ge memang selamat dari bencana, tapi kali ini tidak. Di keluarga Zuo Changshen sangat marah hari ini. Segala sesuatu di ruangan itu telah dihancurkan sepenuhnya olehnya, karena dia menerima sesuatu hari ini, yaitu kotak harta karun merah Xiao Fu, yang dikirim oleh Yang Changjiang, dan mengatakan bahwa bunga itu orang yang membeli itu untuk 10 juta koin emas bahkan memberinya kabar bahwa orang yang membayar untuk membasmi Qin Ge tidak lain adalah putranya Zuo Hexuan. Zuo Changshen secara alami mengetahui siapa pemilik Yang Changjiang, dan bahkan lebih jelas lagi apa maksud dari tindakan ini. Zuo Changshen sangat marah dan berteriak agar seseorang memanggil Zuo Hexuan terlebih dahulu, dan meskipun dia membenci putranya, dia memberikannya Zuo Hexuan menyiapkan koin emas dan meminta Zuo Hexuan segera pergi ke kampung halamannya, keluarga Xiao di kota Dafeng, untuk berlindung. Zuo Hexuan tidak ingin pergi meskipun dia mati. Dia ingin tetap di sisi Xiao Fu. Dia ingin melihat Xiao Fu, dan dia bahkan ingin menggendong Xiao Fu dan dia tidak bisa melakukannya. Untungnya, dia dijebloskan ke penjara bawah tanah oleh Zuo Changshen, jadi dia memaksa Zuo Hexuan pergi. Kemudian, Xiao Fu mengganggu Zuo Changshen lagi. Ketika Zuo Changshen mengetahui bahwa Zuo Hexuan telah meninggalkan kota Yudu, Zuo Changshen dengan tegas memarahi kamu baru saja memanjakannya. Sekarang lebih baik, kamu menyebabkan masalah besar, adalah Bai Potian begitu mudah untuk dipusingkan apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Bai Potian tadi malam jika Bai Potian mengetahui tentang dia tidak hanya akan tamat, tetapi kita juga akan tamat tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tujuan. Chang Shen. Bagaimanapun juga, Xuan Er adalah putra kami. Zuo Chang mendengus dingin, saya tidak memiliki anak laki-laki seperti itu. Saya akan menjelaskannya kepada Anda hari ini. Jika Anda tidak dapat memiliki anak laki-laki lagi, saya akan mencari seseorang untuk melahirkan Anda. Saya tidak akan pernah melepaskan posisi saya sebagai kepala keluarga. Setelah minum, Zuo Changshen menyingsingkan lengan bajunya dan pergi. Wajah Xiao Fu membiru dan putih, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang lakukan padanya. Di akademi, Qin Ge sedang meminum obat yang telah disiapkan Ling Ruoxuan untuknya. Untuk berjaga-jaga, pedang itu benar-benar datang, tapi dia berhenti tepat waktu, saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Nama Feng Yang, saya khawatir. Saya tidak akan bisa muncul untuk waktu yang lama. Qin Ge tidak terlalu peduli tentang ini, dia tidak lagi bergantung pada arena seperti dulu. Selain itu, dengan bantuan Sol Lao, ada banyak saluran untuk koin emas pedang, dia tidak bisa banyak bergerak, tapi masih tidak ada masalah dengan mengukir tahu. Dengan cara ini, Qin Ge mengukir tahu selama 5 hari. Pada tahu seukuran telapak tangan, Qin Ge mampu mengukir 12 bekas pisau. 3 hari kemudian, lukanya membaik dengan obat-obatan, 18 keterampilan tempur, dan nasi gigi naga pengaruh obat, lukanya hampir pulih sepenuhnya. Perbaikan kondisi Qin Ge juga menyebar melalui berbagai saluran. Mendengar berita bahwa Qin Ge menjadi lebih baik, ada yang senang dan ada yang khawatir. Orang-orang seperti Lin Zhen dan Yang Ming sangat gembira. Wang Hongyun diam-diam merasa kesal, dia akan membasmi Qin Ge, yang meninggal sekarang, tidak memiliki akar. Dia tidak bisa melakukannya, jadi Cheng Hong masih siap untuk menarik Wang Hongyun dan menangani Qin Ge bersama Wang Hongyun. Cheng Hong tahu bahwa Wang Hongyun mengasingkannya, tetapi dia juga tahu bahwa Wang Hongyun adalah orang mesum, jadi Cheng Hong ingin menggunakannya saat ini. Cheng Hong berkata dengan getir aku tidak cantik, jadi aku tidak bisa menarik perhatianmu,
tapi aku bisa menemukan seseorang yang lebih cantik dariku. Lu Liangzong dan yang lainnya semakin bersorak. Selama periode waktu ini, Lu Liangzong dan yang lainnya berlatih lebih keras. Lu Liangzong berpikir, jika saya bisa menjadi lebih kuat, maka bos tidak akan pernah dibasmi. Saat dia memikirkannya, Qin Ge menemukan Lu Liangzong dan meminta Lu Liangzong dan Chen Sui untuk menemukan dua pemanggil. Tentu saja, Ling Ruoxuan masih bersama Qin Ge sebelum pergi. Qin Ge berkata kepada ayah angkatnya dia mengerang dan ingin mencari guru kelas yang baik untuk kelas D. Lagi pula, tidak baik jika kelas D dilatih seperti ini terus-menerus. 250.